Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Mujiono dari kelas TL2P dengan NIM 19020433. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas insulated substitution. Gas insulated substitution atau biasa disingkat GIS diidentifikasikan sebagai rangkaian beberapa peralatan yang terpasang di dalam sebuah metal enclosure dan diisolasi oleh gas bertekanan. Pada umumnya, gas bertekanan yang digunakan adalah sulfur hexafluoride atau SF6. Enclosure adalah selubung pelindung yang berfungsi untuk menjaga bagian bertegangan terhadap lingkungan luar. Di sini kita akan membahas hal dari ada 4 hal. Yang pertama adalah pendahuluan atau dasar teori, pedoman pemeliharaan, interpretasi hasil uji, rekomendasi hasil pemeliharaan. Pengertian gas SF6. Hingga saat ini, sebanyak 80% gas SF6 yang diproduksi di dunia dipakai sebagai media isolasi dalam sistem kelistrikan. Hal ini disebabkan oleh sifat-sifat gas SF6 sebagai berikut. 1. Penghantar panas atau thermal conductivity yang bersifat dapat mendisipasikan panas yang timbul pada peralatan. Yang kedua, isolasi yang sangat baik. Yang ketiga, mampu memadamkan busur api. Yang keempat, viskositas rendah. Dan yang terakhir, stabil dan tidak mudah bereaksi. Yang pertama, komponen dan fungsi. Ada 4 komponen, yaitu subsistem primer, subsistem sekunder, dan subsistem dielektrik. Yang pertama, subsistem primer. Dalam subsistem primer ada subsistem switch device. Salah satunya adalah PMT. PMT adalah sebuah peralatan switching mekanik yang memiliki kemampuan untuk menyambung, menyalurkan, dan memutus arus pada kondisi normal dan abnormal sesuai dengan spesifikasi waktu dan kemampuan arus. Ini adalah contoh gambaran dari sistem cara kerja dari PMT tersebut. Yang kedua ada PMS atau PMS tanah, adalah peralatan switching mekanis yang digunakan untuk mengubah koneksi pada sebuah rangkaian tenaga atau untuk mengisolasi rangkaian atau peralatan dari sumber daya dan atau sumber daya ke tanah. Ini adalah gambaran animasinya, jadi ini adalah alat aslinya di dunia nyata. Selanjutnya ada subsistem current carrying. Yang pertama ada busbar. Busbar adalah sebuah alat atau sekelompok konduktor yang berfungsi untuk mengkoneksikan beberapa bagian yang bisa bekerja bersama. Selanjutnya ada bellows. Bellows adalah komponen yang berfungsi untuk menghindari pergerakan setelah dilakukan alignment atau alignment enclosure, mengizinkan adanya pergerakan yang diakibatkan oleh ekspansi dan kontraksi, vibrasi, dan seismik. Selanjutnya ada subsistem proteksi. Dalam subsistem proteksi ada current trafo atau trafo CT. CT adalah trafo pengukuran yang sisi primernya dihubungkan dengan sisi konduktor pembawa arus yang akan diukur, di mana arus sekundernya proporsional terhadap arus sisi primer. Ini adalah contoh gambarannya. Ada voltage transformer atau VTEC, adalah trafo pengukur yang sisi primernya dihubungkan paralel dengan konduktor yang akan diukur tegangannya, di mana tegangan sekundernya proporsional terhadap tegangan sisi primernya. Ini adalah contoh gambarnya.
ada 10 bagian 11 bagian dari voltage transformer. Kemudian ada capacitive voltage transformer atau CVT. CVT adalah trafo tegangan yang menggunakan kapasitor pembangkit tegangan supaya sisi tegangan sekunder unit elektromagnetik proporsional dan sefasa dengan tegangan primer pada kapasitor pembagi tegangan. Kemudian ada lightning arrestor atau LA adalah peralatan yang berfungsi untuk mengamankan peralatan GIS dari tegangan lebih akibat surga petir atau surga hubung. Berarti sebagai pelindung dari sambaran petir bila ada sambaran petir atau ada hubung singkat. Nah, kemudian selanjutnya ada subsistem sekunder. Yang pertama ada relay, control wiring, alarm, measuring device, auxiliary switch, control components, DCT monitor, DCT switch. Nah, subsistem dieelektrik berfungsi untuk memadamkan busur api dan mengisolasi aktif part subsistem dielektrikan meliputi SF6. Salah satunya ada SF6. SF6 adalah gas sulfur hexafluorid yang digunakan sebagai media isolasi dan pemadam busur api pada peralatan listrik. Yang kedua ada absorber. Absorber burn adalah material yang berfungsi menyerap uap air dan decomposition produk SF dan masih banyak komponen-komponen lainnya. Pedoman pemeliharaan. Pedoman pemeliharaan merupakan panduan dalam melakukan pemeliharaan peralatan dalam keadaan bertegangan online dan tidak bertegangan offline ataupun offline yang dilakukan pada periode harian, mingguan, bulanan, tahunan, 2 tahun sekali, 5 tahun sekali, dan kondisional yang meliputi in-service inspection, in-service measurement, online measurement, shutdown measurement, dan shutdown function test. Nah, ada inspeksi level 1 atau in-service inspection. In-service inspection merupakan pemeriksaan peralatan dalam keadaan bertegangan dengan menggunakan panca indera dan dilakukan secara periodik dan kondisional. Misalnya untuk pengukuran tekanan gas dilakukan secara bulanan. Namun, jika ditemukan tren meningkat, maka periode dipersingkat menjadi mingguan ataupun harian. Ini berarti bisa dilakukan menggunakan kasat mata. Kemudian inspeksi level 2, in-service measurement atau in-service measurement adalah pemeliharaan dalam bentuk pengukuran peralatan yang dilakukan dalam keadaan bertegangan dengan menggunakan alat bantu dan alat uji, antara lain pengujian kualitas gas FF6. Ada lagi inspeksi level 3 atau online measurement. Online measurement adalah pemeliharaan yang bersifat diagnosa yang dilakukan berdasarkan hasil pengujian kualitas gas FF6, yaitu GCMS atau gas chromatography and mass spectrometry, dan pengukuran partial discharge. Ada yang terakhir, ada juga bagian interpretasi hasil uji. Pengukuran kebocoran gas FF6. Kebocoran gas FF6 akan menyebabkan penurunan tekanan pada kompartemen yang berdampak langsung pada penurunan kualitas isolasi. Pada umumnya, setiap kompartemen telah dilengkapi ada alat pengukur tekanan gas yang berfungsi untuk mengukur tekanan gas dan memberikan sinyal alarm atau trip. Trip atau blok sebagai fungsi proteksi. Kemudian ada juga pengujian purity gas FF6. Purity menunjukkan presentasi kadar kemurnian gas FF6 pada setiap kompartemen. Kemudian
pengujian drive point atau master counter gas SF6. Drive point gas SF6. Drive point atau titik embun gas SF6 adalah suhu di mana uap air dalam gas tersebut berkondensasi atau berubah menjadi zat cair. Yang kedua, mixture counter gas SF6. Pengujian mixture content dilakukan untuk mengetahui kandungan atau kadar uap air yang terdapat dalam kompartemen. Kemudian ada pengukuran lainnya, pengukuran partial discharge, pengujian tahanan isolasi, pengujian tahanan pertahanan, ada pengukuran tahanan kontak, pengujian waktu buka tutup dan kerempakan atau kerapatan PMT, dan ada pengujian tahanan coil atau PMT. Rekomendasi hasil pemeliharaan. Rekomendasi terhadap hasil in-service inspection. Rekomendasi terhadap hasil monitoring kebocoran, pengujian kebocoran dan pengujian kualitas gas SF6. Perhitungan laju kebocoran gas SF6 dilakukan rutin setiap tahun. Laju kebocoran gas SF6 dapat dikatakan normal jika penurunan tekanan gas di bawah 0,5% dari total keseluruhan. Pertahanan untuk siap kompartemen apabila laju kebocoran melebihi batas maksimal. Perlu dilakukan identifikasi titik kebocoran dengan menggunakan leakage detector. Rekomendasi untuk hasil shutdown test. Rekomendasi untuk hasil pengukuran tahanan kontak. Rekomendasi untuk pengujian kesempatan kerja PMT. Rekomendasi untuk pengukuran tahanan isolasi. Rekomendasi untuk hasil pemeriksaan dan perusahaan gear. Rekomendasi pemeriksaan sistem interlock mekanik dan elektrik. Rekomendasi pemeriksaan blocking sistem penggerak. Rekomendasi untuk kalibrasi manometer SF6 dan meter hidrolik. Rekomendasi penguji tahanan kerja atau coil PMT. Sekian video dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.